Selamat datang di sesi Midnight Tales. Tempatnya dongeng tengah malam bergaung pelan. Di Beten Atelier ada 3 ruang kecil untuk bertumbuh dengan lembut. Story Halieudraw untuk menemani imajinasimu bergerak. Monthly Music Session untuk jeda yang sederhana. Dan Midnight Tales, ruang yang hanya hidup saat hari mulai tenang. Malam ini, mari dengarkan kisah ini bergema. The Shard of Winter, A Tale of a Frozen Heart, sebuah kisah tentang hati yang membeku. Di sebuah desa kecil di tepi lingkar beku, musim dingin tak pernah benar-benar pergi. Salju bisa bertahan berminggu-minggu lebih lama daripada di tempat lain. Danau membeku hingga ke dasar, dan napas manusia berubah menjadi kabut panjang yang melayang seperti roh kecil di udara. Di desa itulah Kyle dan Elara tumbuh. Jika seseorang melihat Kyle berlari di jalan salju, mereka tahu Elara pasti tak jauh di belakang. Dan jika Elara tertawa di pasar, Kyle pasti berdiri di dekatnya dengan tangan penuh serpihan es yang sedang ia ukir. Orang-orang di desa menyebut mereka 2 bintang kecil. Namun, tak ada yang pernah menyangka bahwa suatu malam, salah satu bintang itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Malam itu sebenarnya tenang. Angin berembus lembut, dan danau memantulkan cahaya bulan seperti cermin besar yang retak oleh lapisan es tipis. Kyle berdiri di halaman rumahnya dengan tangan merah kedinginan. Ia baru saja menyelesaikan ukiran es untuk festival musim dingin. "Elara," panggilnya riang. "Lihat ini." Elara datang dengan berlari. Napasnya berat. Seharian, ia membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kyle mengangkat ukiran itu. Sebuah bintang dari es bening berlapis-lapis seperti kristal, menangkap cahaya bulan dan memecahnya menjadi kilau kecil. Namun, Elara hanya melirik sekilas. "Ah, Kyle, itu kan cuma es. Besok juga mencair." Ia mengatakannya tanpa berpikir. Kata-kata yang ringan bagi satu orang bisa terasa berat bagi yang lain. Cahaya di wajah Kyle padam seperti lilin yang tertiup angin. "Elara, kau bahkan belum melihatnya dengan benar." "Aku sudah lihat," jawab Elara cepat. "Aku hanya lelah." Ia menghela napas panjang. Keheningan pun jatuh di antara mereka. Lalu Elara menoleh kembali pada ukiran itu, seolah baru benar-benar memperhatikannya. "Baiklah, mungkin aku terlalu cepat bicara," katanya. Ia memaksakan senyum kecil. "Boleh kulihat lagi?" Kyle tidak langsung menjawab. Elara mendekat dan menatap bintang es itu. "Cantik," katanya akhirnya. "Benar-benar cantik." Namun, kata-kata itu terdengar ringan. Terlalu ringan. Kyle tahu Elara hanya mengatakannya agar pertengkaran ini selesai, dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih dingin. Elara menghela napas lagi. "Aku capek sekali malam ini, Kyle." "Sudahlah, jangan dipikirkan." Kyle tertawa kecil. Rapuh. "Oke, maaf sudah mengganggumu." Untuk pertama kalinya sejak mereka kecil, Kyle berbalik pergi tanpa menunggu Elara.
Dan saat Elara mengangkat kepalanya untuk memanggil lagi, langit retak oleh cahaya putih. Sebuah serpihan bintang melesat turun dari kegelapan, pecah menjadi debu berkilau yang dingin seperti kematian musim dingin. Dan salah satu serpihan itu jatuh tepat ke arah Kyle. "Kyle!" Elara berteriak. Kyle menoleh, tapi sudah terlambat. Serpihan itu menembus dada dan mata kirinya, bukan seperti benda keras, melainkan seperti kabut yang menyelinap masuk ke tubuh. Kyle terhuyung. Ketika Elara berlari mendekat, Kyle menepis tangannya. "Jangan sentuh aku," katanya dingin. Sejak malam itu, Kyle berubah. Ia berbicara dengan kalimat-kalimat pendek yang terasa seperti potongan es. Ia berhenti tertawa. Anjing-anjing desa yang biasanya mengikutinya kini menjauh dengan ekor merunduk. Elara mencoba meminta maaf berkali-kali. Namun, Kyle yang sekarang terasa seperti seseorang yang tak bisa lagi disentuh. Lalu, beberapa hari kemudian, anak itu menghilang. Jejak kereta salju ditemukan di jalan menuju utara, ke arah Gunung Es, ke tempat yang bahkan para pemburu pun tak berani sebut terlalu keras. Istana milik Ratu Salju. Elara tak bisa mempercayainya. Pertengkaran kecil tak mungkin membuat Kyle pergi sejauh itu. Kemudian, ia teringat tentang sebuah legenda lama yang sering diceritakan para tetua desa. Tentang Shard of Winter, serpihan sihir milik Ratu Salju yang mampu membekukan hati manusia. Jadi, tanpa menunggu siapapun, Elara memutuskan pergi mencarinya. Ia membawa mantul tebal, kompas tua, dan sebuah kristal kecil. Ukiran es pertama yang pernah Kyle buat khusus untuknya. Perjalanan itu panjang. Hutan bersuara seperti bisikan. Angin kadang berbicara dengan nada yang tak sepenuhnya manusiawi. Namun, dunia beku seolah membantu Elara. Serigala putih menunjukkan jalan. Bunga-bunga es membuka kelopaknya saat ia hampir tersesat. Makhluk-makhluk kecil dari salju mengawasinya dari balik pepohonan. Dan seolah seluruh dunia musim dingin tahu siapa yang sedang ia cari. Akhirnya, Elara mencapai istana es. Menara kristalnya menjulang seperti pecahan bintang yang tertancap di bumi. Di dalam aula besar yang berkilau seperti kaca, di sanalah Elara menemukan Kyle. Anak itu berdiri di tengah ruangan, pucat dan tenang seperti patung yang diberi napas. "Elara," katanya datar, "kau tak perlu datang." Air mata Elara langsung jatuh. "Aku minta maaf tentang malam itu, Kyle." "Tidak perlu," jawab Kyle. "Aku tidak merasakan apa-apa lagi." Ia menyentuh dadanya. "Ada sesuatu yang dingin di sini." Elara langsung menghambur memeluknya. Awalnya, Kyle kaku seperti patung. Kemudian, terdengar suara tipis seperti sesuatu yang retak. Elara menatapnya, dan serpihan cahaya berputar di mata kiri anak itu, kemudian pecah seperti debu. Ingatan Kyle telah kembali. Tawa masa kecil, musim panas pendek, festival desa, hingga ukiran es di bawah cahaya bulan. "Elara," si Kyle, "aku ingat." Istana es runtuh perlahan seperti kristal yang menghela napas terakhirnya. Retakan merambat di lantai. Dinding-dinding transparan pecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang jatuh seperti hujan bintang yang mati. Elara memeluk Kyle begitu erat.
Aku ingat semuanya, bisiknya lagi. Elara mengangguk, lalu menuntunnya keluar dari istana yang mulai runtuh. Salju berhenti turun ketika mereka sampai di pelataran. Langit tampak kosong dan pucat, seperti lembar kertas yang belum ditulis. Pegunungan utara berdiri membisu di belakang mereka. Kabut perlahan menutup kembali jalan menuju istana. Kal berjalan pelan, tubuhnya masih lemah. Elara menopangnya. Pelan-pelan saja, katanya lembut. Kita akan pulang. Kal tidak menjawab, namun ia mengangguk pelan. Sementara itu, jauh di belakang mereka, di dalam kabut yang menutup istana yang telah runtuh, sebuah sosok tinggi berdiri mengawasi. Ratu Salju tidak bergerak, tidak marah, tidak pula mengejar. Ia hanya memperhatikan dua manusia kecil yang berjalan menjauh dari kerajaannya. Angin membawa sedikit suara mereka. Elara terus berbicara tentang desa, tentang ibu Kal yang pasti khawatir, tentang festival musim dingin yang mungkin sudah lewat, dan juga tentang kehidupan kecil mereka yang begitu hangat. Ratu Salju itu mendengarkan, lalu tersenyum sangat tipis. Manusia selalu percaya mereka menyelamatkan satu sama lain. Ia menatap ke arah selatan. Padahal seringkali mereka hanya berharap dunia berhenti melukai. Dan Es selalu mendengar harapan seperti itu. Kabut mulai menelan sosoknya, lalu ia lenyap di dalam badai musim dingin.